Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Saya perkenalkan, nama saya Susianti. Saya salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Sawang di bidang studi biologi. Jadi di video pembelajaran saya hari ini, saya ingin sedikit menyajikan materi kelas 11 tentang sistem sirkulasi. Jadi diharapkan dengan video ini khususnya untuk siswa SMA Negeri 1 Sawang dapat memahami materinya dan umumnya kepada siswa-siswa kelas 11 lainnya. Baiklah, saya mulai. Saya akan menyajikan PPT untuk saya share screen-nya. Sebentar ya. Ya. Jadi judul untuk video pembelajaran hari ini adalah sistem sirkulasi pada manusia. Jadi sistem sirkulasi ini sama dengan sistem peredaran. Jadi sistem peredaran ini kalau di kelas 11 ini ada dua macam. Yang pertama ada sistem peredaran darah dan ada satu lagi sistem peredaran limfa. Jadi tujuan pertama adalah dapat menyebutkan komponen penyusun sistem peredaran darah, menjelaskan komponen penyusun darah, membedakan pembuluh darah vena dan arteri, membandingkan antara sistem peredaran darah sistemik dan sistem peredaran pulmonalis, dan menjelaskan fungsi sistem limfa, mengklasifikasikan organ penyusun limfa, menjelaskan sirkulasi cairan limfa, dan mengemukakan gangguan atau kelainan sistem peredaran darah dan penyebabnya. Ya, saya harapkan setelah menonton video pembelajaran ini, siswa-siswi dapat sedikit memahami tentang sistem sirkulasi. Kemudian, kita sering mengkonsumsi banyak makanan bermacam beragam, baik kita berasal kalau dari daerah Aceh banyak makanan, daerah lain juga banyak makanan yang beraneka macam. Jadi bagaimana zat makanan yang sudah dicerna itu disirkulasikan ke seluruh tubuh. Jadi makanan sudah kita makan itu akan dicerna oleh sistem pencernaan. Kemudian diambil oleh sistem peredaran darah untuk dibawa atau diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kalau di sini ada seorang penderita yang memegang jantungnya ini di bagian jantung, merasakan sakit jantung seperti serangan jantung. Jadi ini merupakan salah satu gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi. Kemudian kita masuk ke sistem sirkulasi, pengertiannya. Pengertian sistem sirkulasi, suatu sistem peredaran yang meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran limfa. Ya, jadi kalau anak-anak lebih memahami kalau sistem sirkulasi itu langsung ke sistem peredaran darah. Jadi sebenarnya sistem sirkulasi itu ada dua yang kita pelajari, sistem peredaran darah dan sistem peredaran limfa. Kemudian sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Maksudnya tertutup dan ganda. Jadi darah itu mengalir dalam tubuh kita selalu berada di dalam pembuluh darah. Tidak pernah berada di luar pembuluh darah, kecuali pembuluh darah itu terpotong. Misalnya kalau kita terjadi kecelakaan atau memang sengaja kita putuskan, misalnya orang bunuh diri itu memang sengaja dipotong baru darahnya keluar. Jadi intinya sistem peredaran darah ini tertutup selalu berada di dalam pembuluh darah. Dan ganda, artinya apa ganda? Ganda artinya dalam satu peredaran darah, darah dua kali melewati jantung. Jadi dalam satu siklus peredaran siklus peredaran darah dua kali melewati jantung. Ya, makanya dikatakan ganda. Kemudian apa fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia? Yang pertama sebagai transportasi. Transportasi itu seperti pengangkutan ya. Transportasi seperti pengangkutan. Jadi diibaratkan darah ini adalah sebagai mobil, ya. Darah ini sebagai mobil dan penumpangnya ini siapa? Sedangkan yang jalannya ini adalah pembuluh darah. Jadi transportasi ini seperti mobil membawa penumpang. Jadi penumpang ini siapa? Bisa jadi ada gas, ada hormon, sari-sari makanan. Kemudian juga mengembalikan sisa-sisa metabolisme untuk dikeluarkan oleh organ-organ ekskresi, misalnya karbon dioksida atau zat-zat urea yang akan dikembalikan ke organ ekskresi. Jadi fungsi darah yang pertama adalah sebagai pengangkut atau sebagai transportasi. Yang umumnya adalah transportasi sari-sari makanan yang harus diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian penjaga suhu tubuh.
Jadi dalam proses metabolisme dihasilkan panas. Jadi panas ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Jadi tubuh kita jangan nanti di tangan hangat, di kakinya dingin, kecuali kita kalau lagi sakit ya. Jadi dengan adanya darah yang mau mengedarkan panas, sehingga suhu tubuh kita itu sama ya di seluruh bagian tubuh. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah perlindungan. Jadi perlindungan ini kan darah ini melindungi, maksudnya seperti apa? Jadi nanti ada satu komponen darah namanya sel darah putih yang dia berfungsi nanti kalau memang ada kuman yang masuk ke dalam tubuh, dia berfungsi untuk melindungi tubuh dengan cara membunuh kuman. Ya. Kemudian yang terakhir ada penyangga atau buffering. Jadi penyangga ini menjaga pH tubuh kita agar tetap normal. Siapa yang menjaga? Dijaga oleh protein plasma darah. Di dalam plasma darah nanti kan ada protein. Jadi protein itu berfungsi sebagai penyangga agar pH darah tetap seimbang. Ya, ini ada beberapa dari fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian sistem darah pada manusia ada 3, ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Jadi darah kan sudah sering kita lihat itu seperti apa. Kemudian jantung. Jantung kalau kita lihat gambar sering. Tapi kalau kita lihat jantung manusia itu secara langsung belum pernah. Kan nggak berani kita lihat. Sedangkan begitu juga dengan pembuluh darah. Pembuluh darah cuma kalau di pergelangan tangan bisa terlihat. Tapi tidak secara sempurna kita lihat. Cuma lihat di permukaan kulit saja. Pertama kita lihat yang darah. Darah adalah jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan plasma. Jadi sebenarnya yang kita lihat darah itu bukan cuma sekedar cairan, tetapi juga terdapat sel-sel darah dan keping darah. Jadi sebenarnya karena ukurannya sangat kecil, miometer, sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang sel-sel darahnya. Jadi yang terlihat cuma berupa cairan berwarna merah. Kemudian karakteristiknya, darah lebih berat dan lebih kental daripada air. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan air, darah ini lebih kental. Kemudian warna darah bervariasi tergantung kadar oksigen. Jadi semakin banyak oksigen dalam darah, maka warna darah akan semakin cerah, semakin mewarna. Jadi kalau oksigennya sedikit, warna darah juga tidak terlalu cerah. Ya, tergantung kadar oksigen. Jadi kalau tergantung kadar oksigen, nanti juga harus tergantung pada kadar hemoglobin dalam darah, hemoglobin atau yang kita kenal dengan Hb. Jadi kalau ibaratnya ini Hb-nya, kalau tadi darah itu sebagai mobil, Hb ini adalah kursinya, kursi dalam mobil. Yang penumpangnya adalah oksigen. Jadi kalau Hb-nya banyak, otomatis oksigennya itu juga banyak yang bisa diangkut. Jadi kalau Hb kita berkurang, otomatis oksigennya juga sedikit. Jadi sel-sel kita nanti akan kekurangan oksigen. Jadi usahakan Hb kita itu selalu normal dengan mengkonsumsi banyak-banyak makanan yang mengandung vitamin atau yang mengandung zat-zat besi. Kemudian volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Jadi kalau berat badan kita bertambah, volume darah juga akan bertambah. Tetapi orang dewasa sehat memiliki sekitar darah 5 liter. Jadi orang dewasa umumnya kalau kita tampung semua darahnya itu sekitar 5 liter. Itu ya pengibaratannya ya. Jadi volume darah ini berbanding terbalik dengan jaringan adiposa, ya. Kalau jaringan lemak, jadi semakin tubuh kita semakin banyak lemak, volume darah semakin berkurang. Kalau tadi kan sebanding antara volume darah dengan berat badan. Jadi kalau berat badan naik, volume darah juga naik. Tetapi jika dengan jaringan lemak berbanding terbalik. Jadi kalau jaringan lemak atau jaringan adiposa kita itu bertambah, semakin banyak volume darah kita itu akan semakin sedikit. Ya. Kemudian ini kita lihat komponen-komponen darah, ada plasma dan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah ini lebih berat dibandingkan dengan plasma darah, sehingga bisa kita pisahkan antara plasma dengan sel darah. Ya, ini sudah dipisahkan melalui proses sentrifugasi. Ya, melalui proses sentrifugasi yang dilakukan adalah metode yang digunakan untuk mempercepat proses pengendapan. Jadi sel-sel darah ini mengendap. Ini sel darah, sedangkan ini adalah plasma darah. Jadi apa saja yang terdapat dalam plasma darah? Di dalam komponen plasma darah itu 55% adalah plasma.
Sedangkan 45%-nya adalah komponen sel atau sel-sel darah. Sedangkan plasma ini air kandungannya 90-20% itu adalah air. Kemudian baru ada protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Strukturnya cairan berwarna kuning pucat. Jadi secara umum, kalau plasma darah ini terdiri dari protein plasma, globulin, dan albumin. Ya, protein plasma, globulin, dan globulin, albumin, globulin, dan fibrinogen. Jadi nanti kan sering kita dengar ada istilahnya serum. Jadi apa itu serum? Jadi serum ini adalah plasma darah yang tidak mengandung fibrinogen. Jadi dia hanya mengandung albumin dan globulin saja. Albumin kan sering kita dengar seperti putih telur ya. Sedangkan fibrinogen ini kan berfungsi nanti dalam proses pembekuan darah. Ya, ya untuk proses pembekuan darah. Jadi kalau komponen plasma ini 90-20%-nya air, yang kemudian terdiri dari protein plasma, albumin dan globulin dan fibrinogen. Ya, itu dari bagian-bagian dari protein plasma. Dibagi 3, albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian kita lihat dari komponen sel darah beserta strukturnya. Yang pertama ada eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah. Dia berbentuk bikonkav, ya, tidak memiliki inti sel, berbentuk seperti konkav, seperti bikonkav. Jadi kalau kita lihat di kenyataannya seperti permen alpha-liber ya. Di permen alpha-liber itu dia berbentuknya seperti bikonkav. Berapa jumlahnya? Per milimeter kubik darah ada sekitar 4-6 juta sel darah merah per milimeter kubik. Jadi seberapa itu milimeter kubik? Pernah lihat darah satu tetes? Ya. Jadi darah satu tetes itu kira-kira ada 50 milimeter kubik. Jadi satu tetes darah itu kita bagi 50. Berarti segitulah 1 milimeter kubik. Jadi dalam 1 milimeter kubik ini ada eritrosit 4-6 juta eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih. Terdiri 4,5 sampai 10.000. Jadi ada paling maksimal ada 10.000 per milimeter darah. 4.500 sampai 10.000. Leukosit atau sel darah putih. Kemudian ada trombosit. Trombosit ini atau kita sebut dengan keping-keping darah. Jadi berjumlah 150 sampai 300.000. Jadi kalau saya sering jelaskan kepada anak-anak dalam kelas, jadi eritrosit ini kan paling banyak. Jadi diibaratkan dalam suatu negara, jadi si eritrosit ini seperti apa nih, rakyat, ya rakyat kan harus lebih banyak. Kalau leukosit ini seperti tentara atau TNI. Kemudian trombosit ini seperti tenaga kesehatan. Jadi si leukosit ini dia berfungsi menjaga eritrosit atau menjaga rakyat karena dia kan TNI, menjaga rakyat. Jadi kalau sempat ada musuh, jadi si leukosit ini yang maju ke garda terdepan untuk melindungi rakyat. Kemudian jika ada yang terluka, si trombosit ini akan bekerja. Jika ada rakyat yang terluka, trombosit ini akan bekerja ya untuk menyembuhkan luka dengan cara proses misalnya biar tidak keluar darah dengan proses pembekuan darah. Jadi setelah kumannya itu dibunuh, jadi si trombosit ini berfungsi untuk menyembuhkan luka. Jadi eritrosit ini akan tetap selamat karena dia sebagai rakyat. Kemudian komposisinya itu harus pas, tidak boleh leukosit lebih banyak. Jangan nanti perbandingan leukosit lebih banyak daripada eritrosit. Efeknya apa? Ini yang disebut dengan leukemia atau kanker darah, di mana kondisi leukosit atau sel darah putih ini akan memakan sel darah merah, akan memakan eritrosit. Jadi ibaratnya tentara yang terlalu banyak, tenaganya nggak tahu mau dibawa kemana, otomatis akan membinasakan rakyat. Seperti itu pengibaratannya ya. Jadi biar mudah diingat. Jadi nanti kalau kita tanyakan kepada anak-anak, mana nih sel darah merah? Sel apa saja yang di antara beberapa sel darah mana yang lebih banyak? Oh Bu, sel darah merah. Jumlahnya banyak itu kan seperti rakyat, seperti itu ya, kita bayangkan ya. Selanjutnya
Kita lihat perbedaan ciri sel darah. Kemudian kalau kita lihat dari inti sel, si eritrosit ini dia tidak punya inti, leukosit punya inti, kemudian trombosit tidak punya. Kemudian memiliki hemoglobin. Kalau ini memiliki Hb eritrosit. Fungsi hemoglobin tadi kan mengangkut hemoglobin ini dia akan berikatan dengan oksigen sehingga bisa diangkut seluruh tubuh. Jadi kalau memang Hb ini tidak ada, otomatis oksigen itu tidak bisa diangkut. Jadi harus ada yang mengikatnya, yang harus diikat oleh hemoglobin. Leukosit tidak punya dan trombosit juga tidak punya. Sedangkan jumlahnya 4,5 juta eritrosit, 6,9 ribu untuk leukosit, 200 sampai 400 ribu untuk trombosit. Bentuknya bikonkaf, sedangkan leukosit bervariasi, tidak berubah-ubah. Sedangkan trombosit tidak beraturan. Kemudian waktu hidup. Jadi waktu hidup paling lama adalah si eritrosit, sel darah merah. Kalau leukosit, eritrosit 120 hari, sedangkan leukosit 100 sampai 100 hari, sedangkan trombosit 8 hari. Jadi yang paling lama umurnya adalah leukosit atau sel darah putih. Kemudian fungsinya, alat angkut oksigen untuk eritrosit, sedangkan leukosit kekebalan tubuh, dan trombosit sebagai pembekuan darah. Ya. Kemudian kita akan melihat, tadi sudah kita lihat darah, sistem peredaran darah, ada tadi darah, jantung, dan pembuluh darah. Jadi ini kita lihat yang kedua, di jantung. Jadi apa itu jantung? Ya. Jantung adalah organ berongga yang terdiri dari 4 ruangan. Kemudian lapisan dinding jantung, epikardium, miokardium, dan endokardium. Jadi ini bagian luar, tengah, dan bagian dalam. Terdiri atas jaringan otot untuk berkontraksi. Jadi jaringan otot untuk menyusun jantung dia sendiri dia. Berbeda dengan jaringan otot pada organ-organ yang lain. Jadi dikenal dengan jaringan memang otot jantung. Ya, memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan penyusun jaringan otot pada penyusun organ-organ yang lain. Kemudian ruangannya, di ruangan jantung ada atrium kanan dan kiri, ada ventrikel kanan dan kiri. Atrium ini kalau kita kenal dengan serambi kanan dan serambi kiri. Ada atrium dexter dan atrium sinister. Kalau ventrikel ini kita kenal dengan bilik. Ada ventrikel dexter dan ventrikel sinister atau bilik kanan dan bilik kiri. Jadi serambi itu berada pada bagian atas, sedangkan bilik itu berada pada bagian bawah. Kemudian terdapat katup jantung. Jadi tricuspid ini terletak di bagian kanan, di jantung bagian kanan, antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan bicuspid ini adalah katup yang ada di sebelah kiri yang memisahkan antara atrium dan ventrikel kiri. Jadi fungsi dari katup ini sebenarnya agar darah tidak bercampur. Yang nanti bercampur antara darah yang banyak oksigen dengan darah yang banyak karbon dioksida. Jadi harus ada katup-katup yang memisahkan. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari jantung. Kenapa ini warnanya berbeda? Kalau warna merah berarti ini kaya akan oksigen. Sedangkan warna biru ini kaya akan karbon dioksida, ya. Jadi yang dikatakan ini serambi, di sini ada aorta adalah pembuluh darah besar. Jadi dia nanti pembuluh darah besar yang memompa darah ke seluruh tubuh, ya, yang ujungnya itu dari jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian di sini ada atrium kiri, ya. Di sini atrium kiri atau serambi kiri, sedangkan ini ventrikel kiri atau bilik kiri. Di sini ada katup bicuspidalis. Sedangkan ini yang kanan, ini atrium dexter kanan, sedangkan ini ventricle dexter. Berarti ini serambi kanan, sedangkan ini bilik kanan. Ya, jadi di serambi di sebelah kanan ini berarti kaya akan karbon dioksida, sedangkan di sebelah kiri kaya akan oksigen. Itu juga ada di sini ada pembuluh darahnya, ada vena cava superior, ini akan berarti pembuluh balik dari bagian tubuh dari atas. Sedangkan vena cava inferior adalah pembuluh balik yang membawa darah kembali ke jantung dari bagian tubuh bagian bawah. Ya, ini juga ada vena pulmonari kanan. Ya, ini bagian-bagian dari jantung. Kemudian ada pembuluh darah. Jadi sudah dikatakan ada beberapa pembuluh darah. Yang pertama ada arteri. Arteri ini berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Di mana dinding arteri tunika eksternal, adventitia, tunika media, dan tunika intima. Ini adalah bagian dari arteri.
ya, struktur arteri. Jadi berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Berarti arteri ini kaya akan oksigen karena tugasnya membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan kapiler, pembuluh darah yang sangat halus dan berlinding sangat tipis, ya, memungkinkan plasma darah dan zat-zat makanan merembes ke jaringan antar sel. Jadi kapiler ini merupakan ujung dari arteri. Kalau arteri tadi kan masih berukuran, pertama kan ada aorta yang sangat besar, kemudian arteri, kemudian kapiler. Jadi serabut darah sangat kecil disebut dengan kapiler. Kalau tadi yang sangat besar namanya aorta. Ya, jadi memungkinkan terjadinya pertukaran zat-zat yang di bawah dengan sisa-sisa metabolisme yang harus dikembalikan lagi ke organ-organ waktu saat darah itu dikembalikan ke jantung. Kemudian ada vena. Vena ini yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Jadi tadi kalau arteri membawa darah meninggalkan jantung, kalau vena ini membawa darah kembali ke jantung atau kita kenal dengan pembuluh balik. Ya. Jadi jenis vena ada vena cava superior berasal dari tubuh bagian atas, ada vena cava inferior berasal dari tubuh bagian bawah. Dan vena pulmonalis berasal dari paru-paru. Selanjutnya ini struktur pembuluh darah arteri, vena dan kapiler. Jadi ini ibaratnya ini seperti inilah pembuluhnya. Ibaratnya air ini adalah pipanya, ya, pipa tempat mengalirnya air. Kalau ini pembuluh darah tempat mengalirnya darah. Jadi ini dari jantung ada endotelium, ada lumen. Lumen ini seperti rongga, terdiri dari otot polos, lamina elastis eksternal, dan adventitia. Ini merupakan arteri. Jadi arteri ini berbeda dengan vena. Jadi kalau kita lihat pembuluhnya, ada ini sini adalah eritrositnya adalah darah merah, ada endotelium ya, kapilernya. Sedangkan pembuluh vena ini ukuran ini kembali ke jantung ini ya. Ini kan dari jantung, dimasuk tanda panah yang masuk ke dalam. Sedangkan yang vena ini keluar. Darah ini kembali ke jantung. Ini ada katupnya, ya, ada katup. Kemudian ini juga ada susun oleh otot polos. Kemudian rongganya lebih besar antara vena dengan arteri, ya. Sedangkan di sini kan tempat pertukaran antara. Jadi nanti waktu arteri ini sampai ke sel, pembuluh kapiler ini sampai ke sel, kan terjadi pertukaran. Jadi oksigen ini, oksigen hasil sari makanan itu diberikan ke sel. Sedangkan sel mengembalikan sisa-sisa metabolisme itu ke dalam darah untuk dibawa kembali ke jantung agar bisa dikeluarkan oleh organ-organ ekskresi. Misalnya karbon dioksida yang harus dikeluarkan nanti oleh paru-paru. Jadi di sini terjadi pertukaran antara arteri dengan jadi pertukaran di dalam sel. Ya. Kemudian kalau kita lihat faktor perbedaannya, kalau arteri ini tebal dan elastis. Kalau vena tipis dan kurang elastis. Jumlahnya satu terdapat pada keluar dari jantung, jumlah katupnya ya. Sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Jadi darah itu tidak balik karena ada katupnya, ya. Ada yang menghalangi ya. Kemudian darah kayak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kenapa arteri pulmonalis? Karena arteri pulmonalis ini memang dia meninggalkan jantung menuju ke paru-paru untuk mengembalikan karbon dioksida. Jadi dia kayak jadi di sini arteri pulmonalis ini tidak kaya oksigen, tetapi dia kaya akan karbon dioksida. Karena dia berfungsi mengembalikan karbon dioksida itu menuju ke paru-paru. Sedangkan yang vena ini kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Jadi vena pulmonalis ini adalah pembuluh darah dari paru-paru menuju ke jantung. Jadi kalau tadi ini kebalikan ya duanya. Tadi kan dia membawa karbon dioksida ke paru-paru. Di sana kan tadi pertukaran diambillah diambillah oksigen untuk dibawa lagi ke jantung agar bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Yang membawanya adalah vena pulmonalis. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau vena secara umum kayak karbon dioksida kecuali vena pulmonalis gitu. Kemudian arah aliran. Kalau arteri ini meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Tekanan kuat dan lemah. Kalau arteri kuat, venanya lemah tekanannya. Letak di bagian dalam. Kalau vena dekat permukaan. Jadi kalau seperti vena kan kita bisa lihat di permukaan kulit kita. Apalagi kalau lagi sakit itu seperti kelihatan yang biru-biru. Nah itu adalah pembuluh darah vena.
Selanjutnya kita akan perhatikan bagaimana diagram struktur dinding arteri dan vena. Ya, ini merupakan perbedaan struktur arterinya. Terdiri atas 3 bagian juga. Kalau tadi ada tunika eksterna, tunika media, dan tunika intima. Jadi media ini terletak di tengah, intima ini di dalam, eksterna ini di luar. Jadi kalau yang kita lihat ini ada fasa vasorum yang ini. Kemudian ini adalah merupakan otopolos. Ya, otopolos. Jadi otopolos pada arteri lebih banyak. Komposisi otopolos di arteri ini lebih banyak dibandingkan dengan vena. Jadi arteri ini lebih tebal dibandingkan dengan vena karena komposisi dari otopolos. Ya, kemudian di sini bagian endotelium, sedangkan bagian-bagian ini sama. Jadi yang kelihatan sekali perbedaannya adalah tingkat ketebalan otopolos pada arteri dengan vena. Kemudian mekanisme peredaran darah manusia. Ada peredaran darah pulmonalis yang dikatakan pulmonalis pulmo, dan ini berarti sistem peredaran darah ini menuju ke paru-paru. Ya, pulmonalis pulmo ini kan paru-paru. Jadi sistem darah menuju ke paru-paru. Jadi darah yang dari jantung tadi setelah pembuluh darah vena mengembalikan darah yang kaya akan karbon dioksida, maka sekarang tugas ventrikel berkontraksi, darah yang kaya akan CO2 dari ventrikel kanal ke arteri pulmonalis. Kemudian menuju ke paru-paru, darah melepaskan CO2 dan mengambil O2. Kemudian menuju dibawa oleh vena pulmonalis. Makanya vena pulmonalis di sini kaya akan O2. Masuk ke atrium kiri, kemudian masuk ke ventrikel relaksasi dan darah menuju ke ventrikel kiri. Sekarang masuk ke sistem peredaran sistemik. Sistem kalau kita kenal dengan sistem peredaran darah besar, di mana ventrikel berkontraksi, darah kaya O2 dari ventrikel kiri ke aorta, ya, pembuluh darah besar tadi. Darah diedarkan ke seluruh tubuh, darah melepas O2 dan mengambil CO2 dari jaringan. Darah yang kaya CO2 dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan. Kemudian ventrikel relaksasi dan darah menuju ke ventrikel kanan. Begitu, ini ventrikel lagi berkontraksi, ini kembali lagi seperti ini. Begitu seterusnya siklusnya, tidak pernah berhenti. Jadi makanya jantung ini disusun oleh otot jantung sehingga dia bekerjanya secara. Jadi dalam tubuh kita kan ada 3 macam otot, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi otot polos dan otot jantung ini bekerja secara tidak sadar. Jadi kita tidak harus, oh ini jantung kita harus berdenyut, tidak. Jadi walaupun dalam keadaan tidak sadar atau secara dia bisa tetap bekerja secara involuntar, ya, bekerja secara otomatis, tidak berhenti. Berbeda dengan otot yang menyusun pada sistem rangka atau lurik, dia bekerja secara voluntar. Ya, makanya peredaran darah dalam tubuh kita itu tidak pernah berhenti. Kapan berhenti? Ya, kalau peredaran darah berhenti, ya kita sudah meninggal artinya, ya. Maka tidak boleh berhenti jantung untuk berkontraksi atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ya, ini merupakan gambar skema. Sama seperti tadi, ya bagian dari jantung di sini kaya akan karbon dioksida, sedangkan ini kaya akan oksigen. Kemudian selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana sistem peredaran sistemik atau sistem peredaran darah besar. Ya, ada sirkulasi portal, aliran darah balik berasal dari lambung, usus, pankreas, limfa diinfokan melalui vena porta cava dan membentuk sistem kapiler. Ya, ini berasal dari organ-organ tubuh yang lain. Kemudian ada sirkulasi koroner. Memang darah ini berada dalam jantung yang berfungsi memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh jantung. Jadi selain darah itu dibawa ke seluruh tubuh, jantung juga memerlukan nutrisi atau memerlukan sari-sari makanan, memerlukan oksigen dalam melakukan pekerjaannya. Makanya juga perlu adanya sirkulasi atau peredaran yang kita kenal dengan sirkulasi koroner atau peredaran darah koroner. Kemudian ada peredaran darah pada janin. Jadi saat seorang ibu itu mengandung, di mana pembuluh janin mendapat oksigen itu dari zat nutrisi darah ibu melalui plasenta. Jadi ada kalau kita kenal dengan tali pusar yang menghubungkan antara si ibu dan anak. Ya. Jadi peredaran darah itu yang menyatu antara si ibu dengan anak. Ya. Sekali peredaran itu masuk ke fetusnya atau masuk ke bayi dalam kandungan. Kemudian pengukuran tekanan darah ada arteri, sistol dan diastol. Kalau sistol ini tekanan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan diastol ini tekanan untuk mengembalikan darah ke dalam jantung. Oh ya,
sistol dan diastol. Selanjutnya, kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Di sini ada beberapa gambar. Ini gambar orang sudah tua. Ini seorang anak sedang melakukan aktivitas. Ini ada yang lagi sakit. Ini yang sudah lagi kepanasan, ya. Kemudian ada gambar anak lagi bersepeda. Ini lagi bermain. Ya, ini sedang berlari. Jadi bagaimana frekuensi denyut nadinya? Ya, apakah ada perbedaan? Apakah sama untuk semua aktivitas? Ya, kita lihat ya. Jadi yang pertama ada umur. Ya, ada umur. Peningkatan usia menyebabkan frekuensi denyut nadi berangsur-angsur menurun. Jadi kalau kita bandingkan orang dewasa dengan orang tua, jadi denyut nadi itu lebih tinggi pada orang yang dewasa dibandingkan orang yang lebih tua. Jadi kenapa kita lihat frekuensi denyut nadi? Berarti frekuensi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, makanya kita lebih mudah dengan menghitung denyut nadi. Ya, jadi kita bisa lihat ada 1 menit itu berapa denyut nadi kita berdetak. Ya, jadi kalau pada umur orang lebih tua frekuensi denyut nadi itu menurun. Kemudian kedua, volume darah. Kehilangan darah yang berlebihan akan menyebabkan peningkatan denyut nadi. Bisa disebabkan misalnya saat terjadi kecelakaan, yang kita mengeluarkan darah yang terlalu banyak, karena darah di dalam tubuh kita sudah berkurang, jadi harus terjadi peningkatan denyut nadi. Jadi darah harus percepat dipompa seluruh tubuh, agar sel-sel tubuh tidak kekurangan nutrisinya. Nanti bisa dibantu dengan, kalau kita kehilangan banyak darah, bisa dibantu dengan bisa dibantu dengan donor darah ya, dengan transfusi darah. Kemudian yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jadi coba kamu bandingkan pengaruh faktor ini pada teman-teman sekelasmu. Lebih cepat mana frekuensi denyut nadi antara laki-laki dan perempuan? Ya, jadi nanti bisa dites di kelas. Jadi ada perwakilan 2 cowok, 2 cewek. Jadi nanti kita lihat dalam hitungan 1 menit berapa kali yang cowok, berapa kali yang cewek. Nanti bisa diambil rata-rata. Ya, ini sebagai bisa jadi bahan praktikum di dalam kelas untuk melihat berapa frekuensi denyut nadi. Jadi lebih cepat mana frekuensi denyut nadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki memiliki frekuensi denyut nadi lebih sedikit lebih rendah daripada wanita. Dan mana wanita lebih cepat 7 kali dibandingkan denyut nadi pria. Ya. Tadi banyak siswa-siswa yang menyatakan laki-laki lebih tinggi denyut nadinya. Rupanya pada kenyataannya wanita atau cewek wanita lebih tinggi denyut nadinya dibandingkan dengan laki-laki. Hampir lebih cepat 7 kali ya yang untuk perempuan. Kemudian stres dan emosi. Stres kalau kita punya banyak masalah atau lagi marah, denyut nadi kita seperti apa? Rangsangan saraf simpatis serta emosi seperti cemas, takut, dan gembira dapat meningkatkan denyut nadi. Ya, sering kan kita kalau lagi lebih mudah kita waktu takut. Waktu lagi ketakutan, kita bisa memegang jantung kita dup 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 dup. Oh, makin cepat itu. Serasa bunyinya itu semakin besar atau cepat sekali itu kalau lagi takut. Gitu juga dengan gembira. Jadi kalau kita perasaan kita normal-normal saja ya, denyut nadi kita juga normal. Jadi kalau sempat kita stres, emosi ya, takut, itu lebih bunyi duduk kalau kita lagi sembunyi ketakutan ya, lebih terasa denyut nadi kita lebih cepat. Selanjutnya suhu tubuh. Setiap peningkatan 1 derajat Celcius menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat 15 kali per menit. Jadi kalau yang normalnya ada 45 atau 50 ya atau 60, jadi ini bisa meningkat kalau normalnya 60 kali per menit, ini bisa meningkat menjadi 75 kali per menit kalau suhu tubuh kita tuh tinggi. Misalnya saat sakit atau ya saat sakit umumnya kan kita demam, jadi denyut nadi kita juga akan meningkat. Sebaliknya, jika penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan menurun. Makanya kalau kita tidak biasa berada di daerah lingkungan dingin, misalnya di daerah yang bersalju, kita kan berada di daerah tropis.
Tiba-tiba kita melakukan piknik atau berpergian ke luar negeri. Pas di sana lagi musim dingin atau musim salju, karena tubuh kita itu belum terbiasa, kita bisa menyebabkan denyut nadi kita itu akan menurun karena tidak terbiasa dengan suhu tubuh. Nah, sampai-sampai kita harus masuk rumah sakit ya kalau tidak terbiasa ya. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi denyut nadi ada obat-obatan. Ya, beberapa jenis obat dapat menurunkan atau meningkatkan kontraksi jantung dan denyut nadi seperti kafein, nikotin, kokain, dan adrenalin dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Jadi kalau ada penggunaan obat-obat terlarang ini ya, terkadang orang menggunakan obat-obatan ini seperti biar tidak terlalu cepat lelah dan merasa perasaan gembira terus, jadi digunakan obat-obatan ini. Jadi ini dapat memicu kerja jantung dengan sangat cepat. Ya, meningkatkan kontraksi jantung dan nadi. Jadi ini sangat berbahaya. Jika dosisnya itu terlalu tinggi, dan jantung kita tidak sanggup menerima, itu bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi tolong ini sangat dihindari obat-obatan ini, kecuali penggunaan obat-obatan ini dilakukan oleh orang medis saat kita di rumah sakit. Jangan kita mengkonsumsi sendiri obat-obatan terlarang yang dapat bisa mengganggu kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada bentuk tubuh. Ini ya bagi yang gemuk-gemuk, termasuk ibu ya. Jadi bentuk tubuh. Orang yang tinggi langsing biasanya denyut nadi lebih rendah dibandingkan dengan orang yang gemuk. Oh ya. Jadi kenapa seperti ini? Kan tadi sudah dikatakan bahwa berat badan, bahwa jaringan lemak dalam tubuh itu berbanding terbalik dengan volume darah. Jadi kalau lemak kita ini banyak, jadi volume darah kita tuh berkurang. Jadi kalau sedikit volume darah, jadi frekuensi nadi itu harus lebih tinggi. Kenapa? Agar tersuplai semua nutrisi dalam selnya itu sehingga peredaran kita itu tidak terganggu. Ya, karena volume darahnya itu sedikit, jadi harus lebih banyak dipompa. Kemudian irama sirkadian. Terakhir adalah proses yang saling berhubungan yang dialami tubuh untuk menyesuaikan dengan perubahan waktu selama 24 jam. Di mana ternyata frekuensi nadi menurun pada pagi hari. Kenapa menurun? Karena ini kondisi masih dingin. Lingkungan masih dingin dan meningkat pada siang hari atau sore hari. Apalagi lagi terik matahari kan lingkungannya itu kan panas. Ya. Lingkungannya panas ya, meningkatkan frekuensi denyut nadi. Selanjutnya ada aktivitas. Ya, untuk membuktikan faktor ini kamu dapat melakukan perbandingan antara orang bekerja dengan orang tidak bekerja. Mana lebih banyak frekuensi nadinya? Jika diperhatikan, orang yang melakukan aktivitas nadi akan meningkat. Jadi daripada kita yang duduk-duduk dengan yang banyak bergerak, denyut nadinya itu lebih cepat pada orang yang bergerak atau yang melakukan aktivitas. Jangan aktivitasnya tidur. Kalau aktivitasnya tidur itu tidak ya. Ya berbeda ya, yang bergerak bisa dengan olahraga, bermain bola, sebagainya, atau loncat-loncat, lari, pokoknya harus beraktivitas. Jadi lebih bagus kita beraktivitas, tubuh kita ini kita bisa mengeluarkan keringat, jadi tubuh kita semakin sehat. Ya, jangan juga kita melakukan aktivitas terlalu berat, jadi tubuh kita tidak sanggup, Jadi sel-sel kita bisa kekurangan oksigen. Misalnya kita tanpa adanya pemanasan terlebih dahulu, kita langsung melakukan aktivitas yang berlari dengan sangat kencang atau langsung berolahraga dengan sangat cepat. Jadi itu sangat bahaya. Jadi apalagi kalau kita tidak terbiasa berolahraga. Jadi olahraganya jangan langsung sekali, langsung banyak. Jadi tapi sedikit-sedikit tapi rutin dilakukan. Sehingga tubuh kita terbiasa untuk berolahraga. Kemudian kita lihat ada gangguan sistem peredaran darah. Ada beberapa gangguan sistem peredaran darah. Yang pertama ada hemofili. Hemofili adalah kegagalan dalam proses pembuangan darah pada pembuluh darah yang cedera, darah sulit membeku. Jadi di sini darah tidak bisa membeku. Jadi sangat bahaya, bisa menyebabkan kematian karena kita akan kehilangan darah dengan sangat banyak. Ya, kemudian ada anemia, merupakan penyakit disebabkan sedikitnya jumlah hemoglobin dalam darah. Jadi dalam darah ini hemoglobinnya jumlahnya sangat sedikit. Kalau hemoglobinnya itu jumlahnya sedikit, oksigennya itu juga sedikit. Karena yang bisa mengikat oksigen adalah hemoglobin. Jadi kalau hemoglobin itu sedikit terbentuk, bisa jadi karena kita kekurangan zat besi. Jadi
hemoglobin ini sedikit, otomatis oksigen yang terangkut juga sedikit, tidak bisa dibawa banyak-banyak. Ya, sehingga sel tubuh kita itu kekurangan oksigen dan bisa yang disebut dengan anemia. Kalau ini pada tahap normal ini oksigennya, kalau ini sedikit. Ya, sudah gangguan anemia atau kita kenal dengan kurang darah. Sebenarnya bukan darah yang kurang, tapi kekurangan oksigen dalam darah yang disebabkan oleh sedikitnya hemoglobin. Selanjutnya ada leukemia. Tadi sudah disebutkan bahwa leukemia ini dikenal dengan kanker darah, di mana leukosit melebihi jumlah normal sehingga leukosit membinasakan sel darah merah dengan cara memakannya. Ya, ini sebenarnya leukosit ini kan normal. Perbandingan sel darah merah ini kan rakyat, leukosit tadi ini kan TNI, tidak banyak perbandingannya. Ya, perbandingan antara sel darah merah dengan leukosit. Jadi leukosit ini cuma beberapa, lebih banyak sel darah merah. Sedangkan di sini pada kondisi terkena penyakit leukemia, perbandingan leukosit ini banyak sehingga dia akan memakan sel darah merah. Ya, ini dikenal dengan kanker darah. Jadi kanker darah ini bisa menyebabkan kematian. Ya, kemudian ada thalassemia, penyakit keturunan yang terjadi akibat kelainan sel darah merah. Jadi sel darah merah ini kan berbentuknya normal, ini berbentuk bikonkav. Ini seperti agak masuk ke dalam seperti cekung seperti ini. Ini merupakan bentuknya ini tidak normal, ya. Sehingga sel darah merah itu berbentuk tidak normal, cepat rusak, kekurangan oksigen dan berumur lebih pendek dari sel darah merah normal. Kalau tadi sel darah merah normal ini umurnya kan 120 hari. Jadi kalau pada sel yang thalassemia ini tidak mencapai 120 hari. Kemudian dia cepat rusak dan sel darah merah ini tidak bisa banyak mengangkut oksigen. Ya, ini merupakan juga gangguan pada sistem sirkulasi. Selanjutnya ada siklemia atau sel sabit. Ya, ada sel sabit. Merupakan penyakit genetik akibat mutasi gen menyebabkan sel darah merah hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen dan berbentuk seperti bulan sabit. Ini sebenarnya sel darah merah, tapi sel darah merah ini kekurangan oksigen. Ya, berbentuk seperti bulan sabit. Ya, siklemia. Ini yang normalnya, yang ini yang bulan sabitnya. Ini kan kelihatan gambarnya berbeda. Kemudian hipertensi, ini sering kita dengar sehari-hari ya, sering kita mengalaminya. Ya, terima kasih. Cukup sampai di sini saja video pembelajaran saya kali ini. Ya, saya harap dari hasil pemaparan dari PPT ini dapat membantu siswa-siswa kelas 11 dalam memahami materi tentang sistem sirkulasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, ya, saya stop share dulu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.